apa namanya, meninggalkan atau mengikis kikir tadi itu, latihlah sedekah, dan harus betul-betul dipaksa. Apalagi dalam keadaan kita sedang butuh, kemudian harta yang kita punya ternyata pas untuk itu, berat sekali untuk kita keluarkan. Saya ada sebuah anjuran dan tips, Pak, ya, agar kita itu mudah untuk mengeluarkan infak. Seberapapun yang kita dapatkan, hendaknya segera kita sisihkan. Kalau mampu banyak, ya lebih banyak. Kalau mampunya hanya 2,5%, ambillah 2,5%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluarga jamaah rahimakumullah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini, tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi bagian dari zikrullah, majelis zikrullah yang di dalamnya dikaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dikaji hadis Rasulullah SAW, sehingga semoga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan limpahan rahmat dalam bentuk naungan sayap-sayap malaikat, yang kemudian mereka juga mendoakan kepada ahli majlis tersebut, mendoakan keselamatan, keberkahan, kesejahteraan, dan memohonkan ampun. Bahkan orang-orang yang menuntut ilmu, para ulama, akan mendoakan kepada mereka, akan memohonkan ampun untuk mereka, makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi, bahkan termasuk di antaranya adalah ikan-ikan yang di lautan. Oleh karena itu, kesempatan yang seperti ini merupakan satu kesempatan yang istimewa. Hendaklah kita mensyukurinya dengan senantiasa meyakini bahwasanya itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan menggunakan nikmat-nikmat itu dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan seluruh sahabatnya, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang kelak berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini ngaji kita adalah kita akan meneladani atau mengambil ibrah, mengambil faedah dari keluarga Khalilur Rahman, keluarga kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ibrahim alaihissalam. Sidang rahimakumullah, di dalam perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya, di sana ada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada Nabiullah Ismail alaihissalam, ada hamba Allah yang mulia yaitu Hajar, demikian juga Sarah,
dan Nabiullah Ishak alaihissalam. Maka dalam kehidupan mereka ada satu teladan, ada satu contoh yang baik sekali. Apalagi kita sudah mendekati dengan bulan Dzulhijjah, yang biasanya bulan-bulan Dzulhijjah itu atau bulan-bulan itu sangat erat dengan nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan atau yang kita dapatkan dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian menjadi manasik atau menjadi ritual haji Rasulullah SAW, bahkan juga termasuk ritual-ritual udhiyah yang kemudian kita teladani tersebut. Jamaah rahimakumullah, paling tidak ada beberapa poin, walaupun saya yakin ada banyak sekali poin-poin penting yang kita dapatkan dari kehidupan mereka. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, surat An-Nahl maksud saya, surat An-Nahl ayat yang ke 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummatan, diartikan di situ seorang imam. Ummatan bimana imaman. Qanitan lillah, yang dia itu patuh kepada Allah. Hanifa, dan dia orang yang hanif. Hanif itu cenderung kepada kebajikan, cenderung kepada hal-hal yang sifatnya lurus. Walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jamaah rahimakumullah, ini sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita dapatkan atau kita dapati dari firman Allah surat An-Nahl ayat 120 tersebut. Profil Nabi Ibrahim, profil Ibrahim alaihissalam seperti itu diantaranya, dan nanti di dalam ayat yang lain juga disebutkan di beberapa tempat. Sebagai seorang Rasul, tentunya menyampaikan risalah kepada umat manusia, dan jejak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam luar biasa. Bagaimana tentang kesabarannya menghadapi raja yang tiran, menghadapi keluarganya yang harus didakwai dengan baik. Belum lagi dia mendapatkan ujian yang sungguh berat sekali. Kalau kita tengok dalam episode kehidupan beliau itu, jamaah rahimakumullah, awal dakwah sudah, yang dihadapi adalah keluarganya. Kemudian ketika beliau menjadi nabi, menjadi rasul, tentunya mengharap-harapkan kedatangan atau didapatkan seorang penerus nantinya dalam dakwahnya. Tapi ternyata lama sekali nggak kunjung mendapatkan keturunan. Sampai-sampai di dalam sirah itu yang disebutkan dalam sejarah, Nabi Ibrahim ini kan istrinya dua. Yang pertama Sarah, tetapi lama nggak kunjung dapat keturunan. Akhirnya Sarah membolehkan, bahkan menganjurkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Yang kemudian istri yang keduanya adalah, ada yang mengatakan membantu, ada yang mengatakan artinya itu hadiah, begitu ya, yaitu Hajar alaihissalam. Hajar. Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Hajar menurunkan keturunan atau memberikan keturunan, yaitu Ismail alaihissalam. Dalam kehidupan manusia mungkin itu hal yang wajar ya, kalau kemudian Sarah itu juga pengen
Mary, bahkan kemudian juga timbul kecemburuan. Tapi Allah SWT kemudian dalam ayat yang lain memperbaiki rahim Sarah. Lalu dengan itu Allah SWT juga turunkan kepada Nabi Ibrahim Ishak. Maka sebenarnya di sini Nabi Ibrahim itu dikatakan sebagai apa? Bapaknya para nabi juga. Karena dari jalur Ismail itu turun nanti sampai kepada cikal bakal orang-orang Arab, yang salah satu diantaranya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di kalangan dari anak turun Ishak nanti terus ke bawah menurunkan Bani Israel, yang di situ begitu banyak nabi-nabi dan utusan. Terakhir nabi dan utusan dari kalangan Bani Israel adalah Isa alaihissalam. Dari Ismail turun sampai turunnya adalah Muhammad SAW. Dari Ishak turun, diantaranya yang terakhir adalah Isa alaihissalam. Maka dikenallah kemudian Nabi Ibrahim itu sebagai bapaknya para nabi. Baik, kita kembali kepada bagaimana profil Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam ayat tersebut, dia itu seorang pemimpin yang hanif, yang qanit lillahi ta'ala. Qanit itu tunduk patuh. Hanif ada kecenderungan, senantiasa kecenderungan pada hal-hal yang baik. Maka dari hal ini jamaah rahimakumullah, kita ambil pelajaran Nabi Ibrahim itu teladan. Sebagai suami dia teladan, sebagai bapak dia juga arif. Oleh karena itu, kalau kita menghendaki keluarga kita ini menjadi keluarga yang baik, anak istri kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah, maka kita harus menengok kepada diri kita. Berarti kita harus mampu untuk menjadi teladan. Ini pesan atau kesimpulan yang dapat kita ambil di antara seperti itu. Ketika seorang suami, kepala rumah tangga menghendaki anggota keluarganya baik, maka dia harus baik, harus memantaskan diri untuk menjadi seorang teladan. Dari sisi mampu menjadi keteladanan dari sisi ruhiyahnya. Di antaranya apa? Hal-hal ruhiyah yang nampak itu apa kira-kira? Ibadah. Kalau akidah itu sesuatu yang sifatnya hati ya. Akidahnya selamat dari segala kesyirikan. Sikap ruhiyah yang nampak dalam keseharian ibadah. Bagaimana ibadahnya? Ibadahnya harus menjadi teladan. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan masalah sholat. Ya, moga-moga kita di sini karena menjadi ahlul masjid, Pak ya. Orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid, moga-moga kita ini terjaga sholat ibadahnya, terjaga dari sisi tadkirnya, muadzabahnya terjaga. Sholat di awal waktu. Coba kalau misalnya kita tuh tidak menjadi ahlul masjid, Pak. Ya. Sulit, Pak. Untuk kemudian menjaga bagaimana sholat kita tepat waktu itu sulit. Maka kita memang butuh teman, butuh milieu, butuh lingkungan yang baik, yang akan menjadikan kita itu hidup kita, ritme kehidupan kita, ritme yang baik. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan ibadah, dan yang simbol ibadah yang paling utama adalah sholat. Nah, kalau sholatnya kita ini belum bisa terjaga dari sisi waktunya, dari sisi jamaahnya, dari sisi adab-adabnya, ini berarti kita harus banyak PR, Mas. Jangankan kepada anak istri, kepada kita itu harus kita jaga. Maka salah satu yang menjadi perhatian kita terkait dengan bagaimana kalau kita ingin menjadi keluarga kita keluarga yang baik, ya kita harus menjadi teladan dalam kebaikan itu. Dan salah satu di antara wujud keteladanan itu dalam masalah ibadah.
Inti dari masalah ibadah diantaranya simbolnya adalah dalam sholat. Itu dalam masalah ibadah. Terus kemudian dalam hal apa? Ilmiahnya, sudut ilmiah atau simbol sudut ilmiah itu apa? Tilawatil Quran. Kalau seseorang tilawatil Qurannya itu baik, tilawatil Qurannya itu rajin, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Akan dimudahkan oleh Allah SWT. Apalagi kita mengingat ya, apa namanya itu, sebuah hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki orang itu menjadi baik, maka Allah akan pahamkan orang itu dalam agama. Dan salah satu sarana untuk memahami agama adalah, bukan sarana, sumber. Salah satu sumber untuk memahami agama adalah memahami Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kalau kita tidak mampu langsung memahami isinya melalui bahasa Arab yang ada di dalamnya, bahasa-bahasa Al-Quran, maka bagaimana? Kita baca terjemahannya, kita renungi isinya, kita ambil hikmah-hikmahnya, kita ambil pesan-pesannya, untuk kemudian kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti kita memang harus, sholat kita harus kita jaga, tilawatil Quran menjadi simbol keilmiahan kita. Kemudian teladan dalam hal apa lagi misalnya? Teladan dalam hal akhlak. Tutur kata kita harusnya yang baik. Keluarga kita tuh hendaknya mendapatkan tuntunan-tuntunan yang baik dari seorang suami. Perkataan-perkataannya yang baik, yang bisa menyejukkan dan menjadikan solusi, menyejukkan dalam suasana dan memberikan solusi dalam permasalahan. Apa ini Pak, berat sekali. Ya kan tadi, mendatangkan kesejukan di rumah, menyelesaikan permasalahan. Itu salah satu di antara simpul qawam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang Allah jadikan laki-laki itu pemimpin bagi wanita, termasuk ini keluarganya. Memang sih dalam ayat itu dikaitkan pula dengan harta, dikaitkan pula dengan pembelanjaan. Ya, seorang pria, seorang suami, maka sifat qawamnya, sifat kepemimpinannya itu juga akan lebih tegak, akan lebih terjaga ketika dia memang mampu, oleh Allah dimampukan dari sisi pembelanjaan. Memang Allah lebihkan itu dari para wanita. Laki-laki menjadi orang yang membelanjai, wanita dan keluarga itu memang menjadi pihak yang dibelanjai. Saya kembalikan ke permasalahan akhlak. Kita mampu, hendaknya kita menjadi orang-orang yang mampu menjadi teladan dalam masalah akhlak. Jamaah rahimakumullah, yang kita doakan, yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu penyejuk mata. Istri kita taat dengan kita, anak-anak kita taat dengan kita. Istri taat pada suami, anak-anak taat pada orang tua, ya, memberikan kebahagiaan. Dan memang salah satu di antara pentingnya anak solih, anak solih solihah itu menjadi qurrata a'yun di dunia dan menjadi sumber kebahagiaan orang tuanya di akhirat kelak. Iya, sumber kebahagiaan ketika sudah wafat, sumber pahala ketika di akhirat kelak. Maka dalam sebuah hadis yang sangat terkenal sekali, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, dan yang ketiga awaladin solihin yad'ulah, anak-anak soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Saya pernah ditanya, tapi waktu itu saya nggak bisa jawab ya, Pak,
maksudnya doa anak yang mendoakan anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu apakah harus orang tua kandung? Ya kalau letter hadisnya betul Pak, itu orang tua kandung, bukan orang tua angkat. Tetapi kalau kita bawa kepada makna yang lebih luas lagi, salah satu diantaranya adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un. Ayat hadis ini masih ada sambungannya, tapi tak potong yang depan ini aja. Barang siapa yang memelopori dalam Islam kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dia sendiri ketika melakukan kebaikan itu, dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu di belakangnya tanpa mengurangi pahala orang-orang di belakang tersebut. Artinya kalau kita sebagai orang tua asuh, orang tua angkat, kemudian memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anak angkat kita, kepada anak-anak asuh kita, maka kalaupun misalnya dari pemahaman doa-doa tadi itu adalah hanya untuk kedua orang tuanya yang langsung, orang tua yang sebenarnya, paling tidak kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita ajarkan. Kita akan mendapatkan pahala dari doa-doa yang anak-anak angkat kita itu, anak-anak didik itu lantunkan, karena kita yang ngajari. Ya memang tidak langsung sih ya tidak langsung, beda dengan kalau orang tua langsung gitu kan, tapi kita akan mendapatkannya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan masalah misalnya partisipasi kita di dalam pembelajaran seorang anak manusia. Ini agak melenceng sedikit, agak melebar dikit. Orang yang membelanjai seseorang dalam kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan orang yang melakukan kebaikan itu. Orang yang dibiayai tadi itu. Artinya apa? Kalau kita misalnya ada peserta didik, santri, anak murid atau anak asuh yang mungkin dari sisi orang tuanya berkeberatan atau berkesempitan untuk membiayai pendidikan dia, lalu kita berkesempatan untuk membantu, dan anak itu jadi baik, maka kita dapat pahalanya Pak. Kita dapat pahalanya. Kita juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan anak yang kita biayai tadi itu, sebagaimana kalau orang tuanya langsung mendidiknya. Maka kalau ada orang tua yang mampu, kemudian dia anaknya ini juga mendapatkan beasiswa misalnya seperti itu, sebenarnya mampu orang tuanya ini, maka saya anjurkan ya mungkin biaya beasiswa diterima, tapi dia juga bayarkan. Kenapa? Daripada nanti pahalanya diambil oleh orang-orang donor-donor semuanya itu. Kita juga harusnya berserikat. Kita bukan hanya berserikat terkait dengan menjadi asbab dari wujudnya anak tersebut. Ya, asbab wujudnya anak kan orang tua loh. Itu maksud saya. Bukan hanya sekedar asbab itu, tapi terkait pula dengan apa? Keterlibatan kita langsung dalam pendidikan mereka. Maka oleh karena itu, ketika ini tadi doa ya, doa-doa anak yang mendoakan orang tuanya, awal dan sholihin yad'ulah, memang letterlek hadisnya itu adalah orang tua kandung langsung. Tapi kalau kita bawa kepada makna yang lebih luas tadi itu, termasuk diantaranya adalah terkait dengan pembiayaan tadi itu, mengajari tadi itu, kita akan mendapatkan bagian-bagian itu juga, walaupun bukan orang tua langsung. Itulah pentingnya menyebarkan, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Kita nggak ngerti Pak, apakah yang nanti akan mengerjakan kebaikan itu anak kita langsung atau anak orang lain yang kita ajar. Makanya jangan bosan, jangan pelit dengan menyebarkan kebaikan. Nah seperti itu. Baik, itu profil atau prototipe dari siapa? Ibrahim alaihissalam sebagai kepala rumah tangga.
Bahkan dalam yang lain nanti ada diambil dari sisi yang lain pula. Hubungannya dengan anak nanti. Hubungannya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Profil Ismail alaihissalam itu profil orang yang apa di situ? Disebutkan orang yang sabar ya. Karena di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102 ini juga kisah tentang itu penyembelihan tadi dibaca oleh Pak Imam tadi dalam suratnya tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, ini doanya Nabi Ibrahim ya, doanya Nabi Ibrahim. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku generasi yang solih, minas solihin, orang-orang yang solih. Lalu Allah Subhanahu wa taala beri kabar gembira atau beri doanya Nabi Ibrahim tadi dikabulkan. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami beri kabar gembira Ibrahim itu dengan seorang anak yang santun, halim. Ismail itu dikenal dengan halim, santun. Walaupun Nabi Ibrahim itu juga tegas, tapi ternyata apa? Sifat hanif yang ada pada Ibrahim Allah turunkan pula kepada Ismail, menjadi seorang yang disebut halim, santun, sopan, beradab. Dilanjutkan, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menumbuhkan Nabi Ismail itu untuk bisa berusaha. Ada yang mengatakan itu masa-masa usia remaja lah, bisa diajak untuk bekerja, bisa diajak untuk meringankan beban-beban aktivitas. Pokoknya nyenengke lah. Masa-masa menyenangkan gitu, masa-masa tumbuh yang kemudian orang tua melihat bakat-bakat yang ada pada anak tersebut. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, maka Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan anaknya. Ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manami, sungguh aku melihat dalam mimpi, anni adbahuk, aku ini menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Dan ini maka memang salah satu di antara salah satu di antara wahyu turun itu melalui mimpi yang benar. Qala, maka sang anak Ismail alaihissalam jawab, ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, kerjakan sesuatu yang kau diperintahkan untuk itu. Kerjakan aja, jangan ragu-ragu. Artinya apa? Sang anak begitu mendengarkan berita yang sebenarnya ya sangat menakutkan bagi yang akan menjadi korban kan ya, yang akan menjadi objeknya. Tapi apa yang dijawab? Yang dijawab oleh Ismail, kerjakan wahai ayah apa yang dia telah diperintahkan, apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau akan dapati aku adalah termasuk orang-orang yang sabar. Berarti selain tadi disebutkan dalam ayat tadi Ismail itu orang yang pribadinya halim, beliau adalah orang yang sabar. Dan kesabaran itu dalam pandangan ulama dipaparkan itu ada 3. As-sabru fit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Memang ketaatan kita ini kalau untuk melaksanakan ketaatan kalau nggak sabar berat, Pak. Orang-orang munafik itu paling berat ketika mengerjakan sholat. Ada yang mengatakan sholat isya dan subuh. Kenapa? Nggak kelihatan, Pak. Karena orang munafik itu sholatnya karena pamer, riya saja. Ya namanya orang munafik. Nampaknya biar Islam padahal hatinya mendustakan risalah Muhammad. Kalau maghrib masih kelihatan, masih ada bayang-bayang, masih kelihatan. Tapi cuma isya dan subuh. Maka dikatakan seperti itu. Itu 2 sholat yang sangat berat bagi orang-orang munafik.
Itu sabar dalam ketaatan. Isya jam berapa ya? Oh, 19:12. Untuk melaksanakan ketaatan yang lain, misalnya kita ambil contoh apa? Zakat. Kalau sudah sampai nisab zakat, tapi kalau belum sedekah. Kadang-kadang orang itu sudah ngerti kewajiban zakatnya, hartanya sudah ketemu, sudah mencapai nisab dan juga sudah haul, tapi berat untuk menunaikannya. Kalau tidak berangkat dari kesabaran, ketaatan kepada Allah dan kesabaran. Karena apa? Manusia dihinggapi di sifat kikir masalahnya. Sifat kikir itu bisa menghinggapi siapa saja. Dan itu merupakan salah satu di antara pintu iblis untuk menggoda manusia. Yaitu apa? Menggenggam harta. Ya, masalahnya harta itu bagian dari kenikmatan dunia. Tidak ada orang yang tidak suka harta, tidak ada. Ya, tidak ada. Karena kita juga butuh kepada harta itu masalahnya. Maka untuk meninggalkan atau mengikis kikir tadi itu, latihlah sedekah. Dan harus betul-betul dipaksa. Apalagi dalam keadaan kita sedang butuh, kemudian harta yang kita punya ternyata pas untuk itu. Berat sekali untuk kita keluarkan. Saya ada sebuah anjuran dan tips Pak ya, agar kita itu mudah untuk mengeluarkan infak. Seberapapun yang kita dapatkan, hendaknya segera kita sisihkan. Kalau mampu banyak ya lebih banyak. Kalau mampunya hanya 2,5%, ambillah 2,5%. Ya mungkin yang betul dipaksa tadi itu Pak, perlu dipaksa. Kita dapat rezeki misalnya 100.000, 1 juta, 10 juta, ambil 2,5%-nya paling tidak. Malah kalau kita kita kuruskan atau kita bandingkan atau kita timbangkan dengan zakat harta pertanian, itu 10 atau 5%. Itu 10 atau 5%. Dapat panen 5 ton. Kalau mau ngambil 10%, ya berarti 5 kintal. Kan begitu. Kalau diambil yang 5%, berarti 2,5 kintal. Terus kemudian mikir-mikir gini, wah 2,5 kintal itu udah berapa sekarang? Begitu, manusia itu begitu. Contoh lain, manusia itu dihinggapi rasa kikir, sifat kikir dan sifat tamak. Mohon maaf ini, orang yang suka mengotori dagangan Pak. Beras 10 ton dicampur dengan pasir, berapa kira-kira? Dicampur dengan pasir setengah kental misalnya. Terus nimbang mikirnya gini, oh harganya sekian ini per kilo, nah dapatlah sekian. Padahal kalau dia bandingkan dengan 10 ton tadi itu, setengah kintal pasir tadi itu yang untuk menambah berat tadi itu, kemudian dicampur dengan beras yang murni 10 ton tadi itu, bandingannya kecil Pak. Tapi ngotori. Tapi manusia terhinggapi itu. Dia sayang kalau kemudian harus membersihkan pasir tadi itu. Padahal Masya Allah, kalau orang yang mengerti, maka dia betul-betul akan rugi dengan apa yang dia perbuat. Ya karena dihinggapi rasa tamak dan kikir tadi itu manusia itu. Baik, yang kedua, as-sabru anil maksiyah. Sabar dari kemaksiatan. Di dalam bahasa Arab sering-sering disebut tadi, kalau ketaatan fi ya, as-sabru fit ta'ah, tapi kalau dari kemaksiatan kan as-sabru anil maksiyah. Sabar untuk menghindari kemaksiatan. Itu juga harus sabar. Karena bisa jadi untuk menghindari kemaksiatan kita butuh pengorbanan.
Bisa jadi. Bahkan kadang-kadang ada ini, ada sesuatu yang bisa mengancam kepada keselamatan. As-sabru anil maksiyah. Dan yang ketiga, as-sabru indal musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah. Nah, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ini sungguh beliau berdua termasuk orang-orang yang Allah sebutkan sebagai orang-orang yang sabar. Bahkan Nabi Ibrahim itu kan masuk dalam kalangan ulul azmi ya. Iya kan? Bagian dari Rasul-Rasul Allah yang mempunyai gelaran ulul azmi. Ada 5 orang kan? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Yang beliau-beliau berlima itu mendapatkan gelar ulul azmi. Yang terkenal dengan apa? Kesabaran yang tinggi dan azam yang sangat kuat. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya kita lihat dari sisi Hajar alaihissalam. Beliau ini prototipe seorang istri yang taat suami, walaupun tentu ketaatan kepada suaminya itu bukan ketaatan yang membabi buta. Dalam ringkasan sejarah itu kan disebutkan ya. Nah, Hajar ini ketika dibawa oleh Nabi Ibrahim ke tempat yang tandus itu, di Bakah itu, di Mekah itu, mana tempatnya tandus, nggak ada orang, artinya tempat yang sepi begitu, perbekalan sedikit, ditinggal oleh Nabi Ibrahim, nggak masuk logika manusia. Maka tetap saja bertanya, Ibrahim, kalau bahasa kita kira-kira, ini apa maksudmu ini? Kenapa kamu tempatkan kami di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim nggak sanggup jawab, Pak. Pertanyaan itu berkali-kali dilontarkan oleh oleh Hajar kepada suaminya, belum juga dijawab. Tetapi apa? Hajar kemudian mengubah pertanyaannya. Apakah ini perintah Rabbmu? Ketika pertanyaannya itu, Nabi Ibrahim langsung jawab, ya, ini adalah perintah Rabbku. Hajar begitu mendengar pengakuannya seperti tadi itu, langsung kemudian apa? Kalau begitu, sami'na wa ata'na, dan kalau begitu pasti Rabbku juga tidak akan menyia-nyiakanku. Artinya apa? Keyakinannya tinggi ketika itu sudah tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita mungkin kalau akan ditanting begitu juga berat, Pak. Ya benar sih ini perintah Allah, tapi ya kira-kira ada bekal lah gitu. Hajar alaihissalam yang menanggung anak kecil yang masih bayi tadi itu, begitu ini tahu itu perintah Allah SWT, langsung sami'na wa ata'na, dan timbul keyakinan nggak mungkin Allah akan akan menyanyikan dia, nggak mungkin. Walaupun sisi ikhtiar manusia tetap dilakukan, Bapak, Ibu-ibu. Itulah yang kemudian menjadi ritual sa'i itu. Ketika anaknya menangis karena air susunya kering, perbekalan juga sudah habis, maka Hajar alaihissalam berlari-lari mencari-cari air. Namanya tempat yang tandus, tempat yang panas, melihat kejauhan kan seperti ada air. Itulah fata morgana. Ketika ada di Bukit Sofa, melihat ke arah Marwah, sepertinya di sana ada air. Berlarilah ke sana, ternyata zong, nggak ada air. Begitu pula sebaliknya, dalam riwayat disebutkan sampai 7 kali. Tetapi ternyata apa? Ikhtiar manusiawinya Hajar yang seperti tadi itu, mencari-cari seperti itu, tetap berdoa kepada Allah SWT. Ternyata Allah kasih rezeki dari jejak anaknya. Nggak jauh ternyata. Ini juga menjadi satu simbol ya, rezeki Allah itu dekat ternyata. Tapi kan kita cari, yang belum tentu kita mencarinya nemu sendiri. Hajar tadi nemu nggak kira-kira ketika mencari-cari di bukit-bukit tadi? Nggak nemu kan? Nemunya justru di dalam di bawah jejakan kaki anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, satu pelajaran yang sangat penting sekali kita dapatkan dari
hajar ini adalah dari sisi apa? Tawakal. Nah, saya kutipkan sebuah hadis ini. Hadis ini riwayat Tirmidzi juga ada, Ibnu Hibban juga ada, melalui sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Ternyata sebenar-benarnya tawakal itu diiringi dengan ikhtiar atau didahului dengan ikhtiar. La razaqakum kama yarzuqut thairu kama yurzaqut thairu, maka pasti kamu itu akan Allah itu akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana burung-burung dikasih rezeki. La razaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kamu kama yurzaqut thairu, sebagaimana burung diberi rezeki. Apa di situ? Gambarannya taghdu khimasa, di pagi hari burung-burung itu keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, khimasa, lapar, perut kosong, dan ternyata burung-burung juga tidak ada perbendaharaan tandon di kandangnya, enggak ada. Tandonnya ada di lembah-lembah itu, yang itu masih milik bersama yang lain-lain, enggak dikapleng dewe-dewe, enggak. Gitu ya. Kemana-mana ini nanti. Ternyata apa? Wataruhu bitona, sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang. Dan ternyata burung-burung enggak nandon di kandangnya, enggak ada, Pak, ternyata. Baik, mungkin ini yang dapat saya antarkan. Kalau ada pertanyaan, tampaknya 2 menit lagi nih kalau ada. Monggo dipersilakan kalau ada. Kalau belum ada, saya tambahkan dikit, Pak. Ini tanggal berapa ini? 16 ya? 16. Diperkirakan tanggal 19 atau 20 itu nanti sudah berarti sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Mungkin ada yang memulai tanggal 19 Juni, ada yang memulai tanggal 20 Juni. Saya tidak akan berbicara masalah perbedaannya. Ada hal yang perlu kita perhatikan bagi kita yang berniat untuk udhiyah, apalagi niatnya sudah sebelum masuk Dzulhijjah, ya, apalagi niatnya semenjak sebelum masuk Dzulhijjah, maka kita dianjurkan untuk tidak potong kuku, untuk tidak potong rambut dari tanggal 1 sampai terlaksananya penyembelihan. Bisa jadi berarti penyembelihannya tanggal 10, bisa jadi 11, bisa jadi 12, bisa jadi 13. Ya terserah kita, artinya niatan kita akan disembelih tanggal berapanya. Karena menyembelih udhiyah bisa tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 atau 13-nya. Sehingga itu harusnya kita perhatikan betul. Yang dimakruhkan itu menyukur dan menyukur bulu-bulu atau rambut serta memotong kuku orang yang berudhiyah itu. Jadi bukan milik hewan. Ini saya tekankan lagi, saya ingatkan, karena ada sebagian kaum muslimin itu yang mempunyai pemahaman nggak boleh nyukur atau motong kuku hewan yang akan dikorbankan tadi itu. Jadi bukan. Maksudnya adalah si pengkorban ini. Bagaimana dengan anggota keluarga? Tidak masalah. Kalau anggota keluarganya ya yang tidak diatasnamakan itu, maka nggak apa-apa ya. Tapi yang di sini adalah yang akan diatasnamakan berudhiyah tadi itu. Ini menjadi satu pengingat, walaupun saya yakin sudah sering diingatkan tiap tahun, tapi ini menjadi sebuah hal yang hendaknya kita juga perhatikan. Termasuk diantaranya 10 awal Dzulhijjah itu waktu-waktu yang istimewa. Karena itu mari kita perbanyak ibadah, perbanyak amal kebajikan. Dianjurkan memperbanyak saum di hari-hari itu. Syukur-syukur kalau mampu dari awal, tanggal 1 sampai tanggal 9.
10-nya ya jangan, 10 sudah hari raya itu. Itu dianjurkan. Bagaimana kalau di antaranya? Ya boleh. Yang sangat betul-betul ditekankan, kalaupun tidak di tanggal 1, tanggal 9-nya. Itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah saum Arafah. Saum di tanggal 9 Zulhijjah. Demikian jamaah rahimakumullah, moga-moga bermanfaat. Yang benar dari Allah SWT, yang keliru tentunya dari saya pribadi. Astaghfirullahaladzim dan astaghfirullah minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Ali Murtado yang telah menyampaikan sedikit ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit informasi untuk jamaah sekalian yang telah mendapatkan undangan pembagian sembako. Untuk pembagiannya setelah Ba'da Isya nanti di Serambi Masjid sebelah kanan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.